Halo Sobat PPG Prajab, hari ini kelompok kami akan membahas mengenai perspektif peserta didik sesuai dengan konsep UBD. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1 Gia Elina, 2 Lutfi Anjar, 3 Ina Alma Arits, 4 Heni Herdianti Ngui, dan yang terakhir Ila Makrifatus Solehah. Pembahasan kita yang pertama atau pembahasan yang paling pokok itu mengenai apa itu UBD. Jadi UBD atau Understanding by Design adalah sebuah kerangka yang digunakan guru untuk merancang proses pembelajaran dengan menggunakan alur backward. Sesuai dengan judul yakni backward design atau alur mundur, hal pertama yang harus ditentukan yakni mengenai tujuan pembelajaran yang jelas. Kemudian menentukan asesmen yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, dan yang terakhir guru merancang langkah-langkah pembelajaran. Kemudian konsep UBD yang menekankan pada pemahaman peserta didik. Understanding by Design merupakan pendekatan yang menekankan pemahaman peserta didik, di mana guru tidak hanya menyampaikan materi, namun guru juga harus merencanakan pembelajaran yang membuat peserta didik dapat memahami konsep dengan baik dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, mengapa pemahaman sangatlah penting? Yang pertama, pembelajaran akan jauh lebih bermakna. Ketika peserta didik memahami konsep dengan baik, maka pembelajaran akan lebih bermakna. Yang kedua, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang mendalam dapat membuat peserta didik dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Konsep ini dapat mendorong peserta didik untuk mampu berpikir dan bernalar kritis. Lalu, bagaimana konsep UBD dapat membangun pemahaman dari peserta didik? Yang pertama, pastinya dengan menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Yang kedua, merancang penilaian. Hal ini guna untuk mengukur capaian dari tujuan pembelajaran yang telah dibuat. Dan yang terakhir, merencanakan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu indikator pemahaman peserta didik. Indikator pemahaman peserta didik adalah bukti konkret yang menunjukkan bahwa peserta didik telah memahami materi atau konsep yang diajarkan dan dapat membantu guru untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini terdapat 6 indikator. Yang pertama yaitu menjelaskan. Di sini berarti peserta didik dapat menjelaskan konsep dengan bahasanya sendiri. Yang kedua yaitu menafsirkan. Peserta didik dapat menafsirkan informasi yang diperoleh, seperti mampu menarik kesimpulan. Yang ketiga yaitu menerapkan. Menerapkan di sini berarti peserta didik dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu memiliki perspektif. Di sini berarti peserta didik dapat melihat dan memahami suatu konsep dari sudut pandang mereka. Yang kelima yaitu berempati. Peserta didik dapat memahami perspektif orang lain. Yang keenam yaitu memiliki pengetahuan diri. Peserta didik sadar akan apa yang sudah dan belum mereka ketahui. Yang selanjutnya yaitu peserta didik memiliki perspektif. Perspektif adalah sudut pandang dari seseorang. Setiap orang dapat memiliki perspektif yang berbeda. Begitu pula dengan peserta didik. Dalam UBD, peserta didik dituntut untuk memiliki perspektif mereka sendiri terhadap konsep atau pengetahuan yang mereka peroleh, di mana pengertian atau sudut pandang seseorang melihat, memahami, dan menafsirkan akan suatu hal. Perspektif sendiri dapat dibentuk dengan beberapa faktor. Salah satunya adalah pengetahuan dan pengalaman pribadi, seperti ketika peserta didik mengalami secara langsung. Kemudian untuk permasalahannya yaitu pada pembelajaran IPAS. Dalam pembelajaran IPAS kelas 4,
pada topik transformasi energi, di mana peserta didik diminta untuk menjelaskan perubahan energi pada aktivitas sehari-hari. Perspektif kritisnya yaitu dalam kegiatannya, peserta didik diminta memilih alat yang menggunakan energi seperti kipas angin, setrika, ataupun lampu. Nah, anak menjelaskan proses transformasi energinya. Kemudian untuk hasilnya, anak mampu menjelaskan terjadinya proses transformasi energi terjadi pada alat yang dipilih, yaitu dalam bentuk LKPD. Untuk contoh konkretnya yaitu peserta didik mampu memahami secara nyata apa yang mereka pelajari dapat berdampak bagi lingkungan sekitar. Ketika peserta didik mempelajari materi transformasi energi, peserta didik mampu membuat perspektif berdasarkan sudut pandang mereka, seperti menjelaskan proses terjadinya transformasi energi. Kemudian, pada mata pelajaran IPAS, pada materi transformasi energi tersebut, peserta didik sudah memiliki dan memahami pengetahuan akan materi tersebut, yang dapat dilihat melalui hasil pengerjaan LKPD peserta didik yang dikerjakan dengan menggunakan bahasa mereka, yaitu pada LKPD yang berupa jawaban singkat. Misal, peserta didik telah memahami proses terjadinya transformasi energi pada suatu alat, maka peserta didik mampu menjelaskan akibat dari penggunaan yang berlebihan dari suatu alat, serta dapat memberikan solusi dari akibat yang timbul. Sekian penjelasan dari kelompok kami, terima kasih.